Ibu rekam ya nanti jadi bahan teman-teman yang nggak hadir hari ini. Ini kamu tentang peningkatan produktivitas dengan penerapan Kaizen pada proses. Prosesnya yang ini bisa diturunin ke bawah proses Yang di bawah itu. ya huruf P-nya itu. Bukan. Gua ke atas lagi tadi. Mana sih? Dikebawain itu. Oh, iya. Yang ini. Bawahin aja. Enter. Ya, Ini ya, Bu. sudah seperti itu. Lanjut ke bawah. Tadi tahun naik naik ke atas ke cover masih di cover. Untuk mana, Bu? Di Atas lagi, cover Bu. tadi, cover di sampul. Cover. Sebentar. Em, Nanti ini mungkin agak diperkecil logonya, besaran itu. Biasanya di antara 3,5 sampai 4 cm. Oh, tiga. Kamu lihat di formatnya. Itu kan gede banget tuh, 8 cm. Mungkin mau bikin bed ini ya, Tingginya berapa, Bu? Standarnya, Bu? 4 cm coba. 4. Ya, itu cukup. Nah, yang tahun turunin ke bawah. Tahun 2025 ya. Oh, tahunnya 2025 ya. Oh, Iya. hmm. Lanjut ke bawah. Nah, itu Bekasi di enter. Bekasi enter 2025. Ini, Bu. Mm-mm. Emang Fakultas Ilmu Teknik ya kita itu? Iya, fakultasnya ilmu teknik, Bu. Bukan Fakultas Teknik doang. Untuk fa- te- fakultas teknik kan yang buat, Iya, nggak ada ilmunya. oh, Fokus. buat ilmunya. Oh, ya, gini, Bu. Mm-mm. Oke. Lanjut. Lanjut ya, Bu. Ya. Lembar pengasahannya gimana, Bu? Dari judul ke nama mahasiswa bisa di enter satu lagi. Dul ini, Bu. Ya, udah. Lanjut ke bawah. Hmm, Nanti ini bukan NIK ya, paling NIDN. Oh, yang ini ya, Bu. Semuanya NID. sih. Ini semuanya. Kalau yang kerja praktek, nggak tahu namanya apa. Yang Patrimony juga sama. NIDN. NIDN. Ya, Disamain Bu. sama ini ya. NIN-nya sama dengan si dokter digeser ke kiri. Yang mana, Bu? Apa? NIDN-nya tarik ke sini. Di mana? Itu di bawah kali potong. Oh, tarik ini. Ini Nah, ya, Bu. gitu. Terus nama ini sama nama ini digarisin underline. Berdasarkan Ya, semuanya dikasih ya, Bu. iya. Ini Arifan nggak ada gelarnya. Gimana, Bu? Yang ini nggak ada gelarnya dia. Yang emang nggak ada. Nggak ada, Bu. Ini memang cuma pembimbing di land praktek aja, Bu, di produksinya, Bu. Hmm. Ini jarak Pak Tringudi sama NIDN-nya ada enter nggak ini? Enter dihapus coba. Nggak ada ini, Bu. Ini kejauhan ya. Iya, ya itu betul. Ininya klik, remove-nya klik. Hmm. Nah, lanjut ke bawah lagi. Oke.
Strip. Set. Lanjut ke bawah dulu. Ini nggak betul. Juga sama. Oke, ke bawah. Bapak-bapak dan ibu. Bapaknya boleh satu kali aja. Pak, Atau mungkin seluruh dosen lebih baik daripada bapak dan ibu. seluruh dosen aja, Pak. Mm-mm. Itu maksudnya untuk seluruh dosen kan? Iya, seluruh dosen semua. Bapak Rifan ini dia berjasanya lebih banyak, lebih besar daripada dosen-dosen industri. Bisa ditaruh di atas, tukar posisinya. Untuk, oh, berarti di antara 05 di kertasin ya, Bu? Bapak Rifan Iya, baru di seluruh dosen gitu, Bu. iya dong. Kan dia pembimbing kerja praktek kamu. Oh iya, iya. Kalau dia nggak ada, udah kan? Ya, gitu. Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini bentar. Di, di, di itu tidak bisa dipisah kalau bukan untuk tempat ya. Jadi kalau masih ini kan Oh iya, iya. sebuah predikat bisa digabungkan. Oke, lanjut. Ya, ini boleh di jaraknya diatur di sini. Di sini. Ini ya, Bu. Nah, ini em, spasinya kata pengantar sudah kamu lihat berapa? Kata pengantar biasanya di satu spasi satu ya. Yang apanya, Bu? Spasinya, line spacing. Apa nggak diatur sama si ini OPB? 1,5 sih, Bu, kalau di panduannya, Bu. Hmm. Oh, ya. Oke, coba kita lihat nih Ibu sudah buka panduannya. Yang Ya. tadi di cover kamu itu yang program studi teknik industri sampai ke Bekasi itu dibuat tadi nggak? Tahunnya baru nggak dibuat ya? Yang ini, Bu, covernya nih. Mm-mm. Nah, bekas itu UPB strip Bekasi ternyata. Bekasinya berarti naik ke atas, tapi dikasih strip. Yang ini nih, naik ke Yang ini atas bukan ini. naik ke atas, Mm-mm. Bu. Strip, Ini, Bu. iya, betul. Tapi dikasih spasi ya? Oh, spasi semuanya. Iya, gitu. Tahun 2025-nya sih kalau di panduan nggak bold ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita bisa ini lagi. Untuk catatan harian nanti ada ya yang sudah Ibu berikan. Catatan harian Oh tadi iya, mana? Bu. Belum kamu bikin. Apanya, Bu? Catatan harian Oh, yang catatan sudah hariannya tabel itu. sudah, tapi saya bikinnya itu di anu apa, di komputer di kantor, Bu. Belum saya pindahin ke laptop. Belum saya Ya udah. print juga. Dipindahin. Kalau misalkan hari ini nggak bisa ngedein, berarti bikin aja kan cepat ya. Cuman pakai insert tabel doang kan. Yang penting hari ini progresnya apa yang direvisi, kamu bisa langsung catat-catat. Putar tangan mah gampang nanti kalau ketemu langsung baru Ibu tanda tangan. Oh ya, Bu. Nanti saya Mm-mm. habis ini saya bikin lagi, Bu. Ya, boleh lanjut lagi. Kata pengantar nggak ada di sana.
1,5 tuh rata semua berarti. Yang apanya, Bu? Kata pengantar nggak ada, nggak ada panduannya ya. Oke lah. Sementara kayak gitu dulu aja nggak apa-apa. Lanjut ke bawah dulu. Ini masih kosong, Bu. Daftar isinya belum diisi. Iya, nggak apa-apa. Daftar gambar juga kosong ya. Itu tapi udah dibedain ininya kan? Apa namanya? Sessionnya. Coba kamu klik di atas nih di headernya tabel, daftar tabel. Nah, klik aja klik. Klik di paling Yang atas. ini, Bu. Bukan di atasnya, paling atas. Nah, klik 2 kali. Oke. Coba ke bawah, scroll ke bawah posisi seperti itu. Nah, itu belum beda ya, nanti dibedain kalau misalkan ini tahu kan cara bikin halaman? Tahu, Bu. Udah tahu. Tahu. Mm-mm. Nah, udah nggak apa-apa itu nanti bisa belakangan. Oke, lanjut lagi. Bawah. Oke, sebentar. Dahuluannya, Bu. Intinya kalau di latar belakang, inti dari kamu kenapa mau memilih PT tersebut sama alasannya apa? Kalau Apa untuk yang PT difokusin? ini sendiri karena ini di tempat kerja ya, Bu. Ini Hmm, karena ini di tempat kerja sama kenapa mengambil judulnya apa tentang produktivitas plat cap mounting ini hmm, karena di proses ini tuh terlalu banyak flow prosesnya gitu Bu. terlalu Untuk banyak membuat flow-nya. plat ini ada mungkin 5 proses Bu. Dengan cycle Oke. time-nya tinggi juga. Hmm. Dibandingkan sama beberapa sektor. Di situ ada berapa bagian di tempat kerja kamu? Beberapa bagian Iya, ada bagian berapa gimana Bu? bagian? Ada berapa yang diproses di situ? Ada berapa jenis prosesnya? Dari ini mungkin karena saya di PT ini cuma bikin desk maker untuk proses Mas Pro apa stempingan ini hanya mungkin tidak sampai 10 Bu. Tidak sampai 10. Karena nanti kalau udah jalan lancar mungkin nanti langsung dipindahin ke apa untuk cetakannya itu dikirim ke yang punya cetakannya ini Bu. Hmm, ya oke. Apalagi alasannya selain itu, selain flow-nya yang banyak, yang memperkuat kenapa harus ngambil tema ini? Mungkin dari yang lain yang paling banyak prosesnya cuma ini yang plat map mounting ini Bu. Makanya ingin lebih di produktivitasnya lebih ditinggi lagi sama mengurangi cycle time-nya Bu. Yang cycle time-nya tinggi mau dikurangin gitu. Oke, kamu punya data dari perusahaan nggak cycle time-nya itu berapa yang sudah selama ini berjalan? Di bawah Ada ada sih nggak Bu. tabelnya? Di bawah ada tabelnya. Belum saya masukin untuk tabel cycle time-nya Bu. Belum. Oh gitu. Mungkin Iya. nanti di bab 4 ya Bu data cycle time-nya. Hmm, Identifikasi enggak. Kalau masalahnya. misalkan gini, kalau misalkan ini berhubungan sama alasan, gitu ya, kenapa Rizky mengambil tema ini? Oh, karena saya ingin mengurangi cycle time-nya, Bu, gitu kan. Di proses cap mounting ini sangat tinggi, sangat banyak prosesnya, ribet lah, gitu kan, dan cycle time-nya tinggi. Nah, itu boleh diminta data ke perusahaan. Pak, saya minta data yang intinya menjadi alasan kuat Rizky ngambil tema itu. Tapi kalau nanti mau dibandingkan Oh ya Bu. dan mau diukur lagi, kalau udah Rizky kan mau ningkatin produktivitas, udah pakai pendekatan mau kan continuous improvement ini ya. Nah, setelah pakai Iya. continuous improvement, ada perubahan nggak, ada peningkatan nggak? Nah, baru tabelnya dimasukkan ke bab 4. Itu udah pengolahan data. Tapi kalau Oh, untuk memunculkan alasan kenapa sih saya harus ngambil plat ini, kalau
bisa jangan hanya cerita, tapi ada tabelnya. Nih loh cycle time-nya banyak. Dibandingkan proses-proses yang tadi kata Rizky bilang, kenapa kamu ngambil ini? Karena dibandingkan yang lain, ini yang paling panjang prosesnya. Nah, kita kan bicaranya awam ya, ibu kan nggak tahu PT kamu, semua juga orang nggak tahu PT kamu. Nah, makanya ceritakan di situ, tapi dalam bentuk tabel. Ini loh prosesnya yang menunjukkan si cap mounting ini memang paling panjang prosesnya. Berarti kan dalam bentuk waktu ya, dalam bentuk tabel maksudnya. Tabelnya bisa kamu gambarin atau tulisin di situ berdasarkan data perusahaan. Ini loh cycle time-nya si web itu sangat besar, makanya saya ambil di situ. Dan Oh ya, Bu. hindari Rizky kalau misalkan nanti ada bahasa, kenapa kamu ngambil di PT apa tadi AT Wijaya ya? Karena itu tempat tempat kerja saya. Nah, itu mungkin bisa dihindari alasan seperti itu, meskipun itu beneran tempat kerja kamu ya. Ya, misalkan salah satunya untuk mempermudah pengambilan data boleh lah, tapi jangan bilang itu tempat kerja juga karena kalau tempat kerja itu biasanya malah tinggi subjektivitas dalam penilaian si pembimbing nanti. Jadi bahasakan saja, iya Pak, satu dengan PT tersebut dekat dengan rumah misalkan sehingga saya bisa mengambil data dengan ya bisa dengan lebih baik. Yang kedua, karena di sana banyak permasalahan khususnya tentang bidang saya nih, tentang bidang produksi begitu. Nanti tinggal ambil. Kenapa kamu ambil proses flat cap mounting ini? Oh, karena berdasarkan data perusahaan, Pak. Jadi kan seolah-olah bukan kamu yang tahu datanya gitu. Kamu cuma sekedar tahu dari orang atau dari orang dalam di perusahaannya minta datanya gitu kan. Pas kamu lihat datanya ternyata oh yang cycle time-nya paling tinggi sih ini nih. Makanya saya ngambil tema itu. Gitu ya. Jadi silakan. Berarti yang Nggak nggak bingung kan kalau minta data ya? Diperbolehkan sama perusahaan kan? boleh sih, Bu. Kalau cuma minta data kayak Mm-mm. cycle time-nya gitu masih bisa. Mm-mm. Ya, silakan dimasukin biar untuk memperkuat aja alasannya kenapa. Berarti langsung di bab satunya ini langsung dikasih tabel gitu ya, Bu? Iya, nggak apa-apa. Kan itu kan data masa lalu ya, diperbolehkan. Yang intinya menunjukkan alasan kenapa saya ngambil tema itu. Itu diperbolehkan. Oh iya, ya, Bu. Mm-mm. Oke. Untuk istilah-istilah yang berhubungan bahasa Inggris bisa di italic nanti ya, continuous improvement, terus apa lagi ya, ways, itu juga pakai bahasa asing, jadi pakai bahasa italic, kenapa italic? Boleh lanjut ke bawah dulu. Dalam pelaksanaan, bentar-bentar. Ini bahasanya yang bahasa ini bahasa dari mana? Kamu ngambil Apanya, dari Bu? panduan KKP atau bikin sendiri? Yang bahasa yang ininya, Bu. Ya, Dari ini yang panduan sih, Bu. nah, itu kan panduan yang bikin kan Pak Triangudi dan kawan-kawan kan. Nah, itu kan bahasanya gini, KKP mana tadi? Melalui pengalaman ini mahasiswa dapat, ya ini kan bahasanya bahasa dosen. Berarti kalau kamu sebagai sebagai mahasiswanya diganti bahasanya nanti. Oh iya, Bu. Mm-mm. Jadi kalau yang ini kayaknya yang paragraf yang ini nih sampai sini kayaknya nggak usah deh. Yang mana, Bu? Ini kan ini sebenarnya ini dari dosen nih bahasanya. Ini jangan dipakai. Sekarang mah fokus kamu adalah kenapa kamu tolong ditulis ya. Tolong coba kamu di ini buka Word lagi atau sticky notes boleh. eh, apa yang harus direvisi kamu tulis biar nanti ibu ngesetnya enak. Oh iya, Bu. Kita, Bu. Mm-mm, sok ditulis.
Udah? Ada Andika juga ya. Andika sambil nyimak ya Andika. Yang lain mana nih? Udah Rizky? Oh, Bu. Bu. Kok gimana? Mm-mm. Kalau yang dari yang latar belakang ini, intinya tuh nanti kamu dari atas, di atas itu kamu kan jelasin, misalkan ketertarikan kamu terhadap bidang dulu, ya terhadap objek yang tadi kamu bahas tuh tentang peningkatan produktivitas segala macam. Nah, intinya dia adalah Iya, alasan Bu. kenapa kamu ambil PT AT Wijaya ini dipilih sebagai pekerja karena perusahaan ini bermanfaat oke, betul ya, ini masih oke. Khususnya dalam bentuk keuangan kuantitatif. Oke. Nah, nah, dengan lingkungan kerja yang dinamis dan standar operasional yang sudah diterapkan, PT LT Wijaya memberikan kesempatan bagi mahasiswa. Ini ini bahasa dosen. Jadi bisa diganti PT LT Wijaya memungkinkan gitu kan ya, memungkinkan adanya Ini ya, praktek Bu. kerja lapangan. Iya, yang itu dihapus. Dihapus. Ya, nanti digantilah bahasanya yang benar. Terus ini juga sama Oke. tadi yang sudah kamu kuningkan. Hmm, ini juga nggak usah. Mana ya? Kamu, Yang mana, nah, Bu? setelah kamu tadi milih AT Wijaya, terus kamu belum ngasih tahu alasan ini, alasan milih ini ya. Jadi paragraf pertama kamu kasih alasan kenapa PT AT Wijaya kamu pilih. Udah, nanti di paragraf keduanya kenapa kamu pilih proses, kenapa kamu lebih memilih apa namanya, memilih objek untuk ningkatin proses ini, produktivitas proses ini. Nah, jadi nggak usah ada bahasa kerja praktek ini memiliki keterkaitan antara ini nggak usah karena kerja praktek mah semua juga pasti punya keterkaitan ya. Jadi tidak perlu Iya, dibahas Pak. itu. Nanti setelah udah paragraf keduanya ngebahas ini, baru paragraf ketiga, kenapa kamu mau nerapin konsep Kaizen gitu. Nanti jelasin lah sedikit aja jelasinnya. Kaizen itu menurut kamu apa? Dan kalau misalkan memungkinkan kamu mau kutip dari definisi orang di jurnal, ya silakan sebutkan nanti siapa yang mengemukakannya, Oh, gitu ya, ya. baik, Bu. Jadi Berarti tuh, ditulis satu atau alasan kenapa PT RW Wijaya. draft ini saya tulis di buku tulis dulu aja, Bu. So, ya, agak Eh, kebingungan. ya Nanti dua, saya salin di yang nanya. dua adalah kenapa pilih proses Plat itu. mounting itu tadi ya, Bu. Iya, tapi nanti dihubung-hubungkan aja dari PT AT Wijaya, hubungkan ke proses plat itu, kenapa kamu pilihnya malah peningkatan itu. Nah, disitulah nanti bisa kamu jelasin dalam bentuk tabel. Jadi setelah ada eh, kamu hubungkan ke plat itu, sebutkan tabelnya, tabel 1.1 gitu kan. Baru di bawah tabel jangan lupa tabel nggak bisa berdiri sendiri, dia harus dijelasin lagi di bawah. Berdasarkan Lah, tabel di atas dapat diketahui bahwa cycle time-nya ini nih sangat banyak, sangat tinggi, bla bla bla. berarti itu nanti gini ya, Bu. Yang apa tabelnya itu nanti perbandingan antara proses plat mounting ini sama proses yang lain gitu ya, Bu. Betul, yang menunjukkan alasan. Nanti kan udah di tabelnya udah berdiri, baru bawahnya kamu jelasin. Tabel Kenapa atas itu ngambil oh iya maksudnya ya. apa? Mm-mm. Oh iya, Bu. Sehingga Paham, Bu. memperkuat alasan kamu mengambil objek itu. Oke, Bu. Nah, yang ketiga, ini kan kamu udah bahas-bahas Kaizen sekarang. Nah, Yang ketiga ya, Bu. untuk meningkatkan produktivitas ini, berdasarkan literatur, tulis literaturnya. Nyata,
tulis literatur yang intinya salah satunya tuh ada kaizen. Barulah kamu memutuskan untuk memilih penerapan kaizen. Kan banyak untuk negara begitu kan bukan hanya kaizen saja ya. Tapi kenapa kamu pilihnya kaizen? Oh karena bla 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 bla. Jelasin lah ini tentang kaizen. Gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba pakai kaizen aja. Alasannya apa pakai kaizen? Sedangkan ningkatin produktivitas kan nggak hanya pakai kaizen, banyak caranya. Apalagi di industri banyak memungkinkan bu karena kaizen itu bla 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 bla. Nah sebelum ada tiba-tiba Oh, kaizen di sini, untuk ningkatin dia itu ada caranya. Ada satu, dua, tiga, empat. Salah satunya adalah kaizen ini. Nah ini bu saya ambil. Kenapa saya ambil kaizen? Karena bla 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 blanya masukin di situ. Oke, gitu ya. ya, Bu. Mm-mm. Itu sih sebenarnya kalau kerja praktek laporan latar belakang tidak terlalu banyak, Ya, hanya cuma saja tiga mungkin paragraf aja ya, Bu. iya 3 sampai 4 paragraf lah. Paragraf terakhir ini hanya untuk coba dilihat lagi di bawah. Itu apa tadi? Paragraf yang atas. Dalam pelaksanaan ini, nah ini nggak usah, ini bahasa dosen ini. Nggak usah hapus aja ya, Bu. Bentar. Nah ini kebanyakan nih. Kamu di ini kan nih, tujuannya kan mau naikin produktivitas. Emang yang Iya. ditingkatin itu dari segi waktu siklusnya, dikurangin waktu siklusnya saja, atau memang ada kamu juga ngurusin layout di situ? Ngurusin Ya layout nggak di mungkin sana nanti? kalau yang sebelumnya itu 5 cetakan, sekarang itu jadi 4 cetakan saja dulu, Bu. Jadi mengurangin Berarti penempatan berarti layout cetakannya juga itu, Bu. kamu urus. Berarti layout nanti layout yang lama sama layout baru akan ada di situ. Kamu urusin nggak layoutnya? Kalau nggak diurusin, ini nggak usah ditulis. Mungkin Tapi kalau ah, diurusin nggak usah aja ditulis. ya, Bu. Cuma prosesnya aja ya, Bu. Ya itu saya kembalikan ke Rizky. Mau semana. Jangan nanti di sini dibahas optimal tata kerja, tapi kamu nggak ngerubah layout. Nanti Ya, kalau mungkin ngerubah layout, dia nambah produktif, lagi sih. Nambah judul lagi. produktivitas saja sih, Bu. Melihatnya tidak usah gitu aja, Bu. Berarti yang tadi ya bener ya, dari sini Dihapus aja. sampai, iya. Nah, Kaizen ini kan ini merupakan alasan nih, ya kenapa kamu pilih Kaizen, itu baru dimasukkan masih ke paragraf 3. Kecuali nanti kalau paragraf sangat panjang, bisa kamu pecah menjadi dua. Tekankan lagi di Kaizen di paragraf berikutnya. Oh ya. Ya, lanjut ke bawah dulu. Sudah ada di Sohendi ya. Lanjut. Nah, ini pun, Hadir Bu, hadir. iya. Jadi sama Dika siap-siap ya setelah ini. Nah, terus ini juga sama nih yang kayak tadi ya, ini berarti nggak usah. Yang ini nggak usah ya, Bu. Nah, oh, ini kan kamu bahas Kaizen lagi, nggak apa-apa. Berarti Kaizen misalkan kamu mau perbanyak banget, nggak apa-apa. Tapi dipecahnya memang benar-benar Oh, kayak kata dipecah kayak Kaizen. jadi satu gitu. Jadi satu paragraf aja ya, Bu. Digabung jadi satu, iya. Ya, Nah, jadi kalau ini oke. kan kayak tambahan-tambahan nih, kayaknya ini nggak usah lah. Nggak usah. Ini nanti aja. Ini juga sama, selama bekerja praktek mahasiswa akan terlibat. Ini kan bahasanya kamu sudah kerja praktek ya. Berarti kan udah Iya, Bu. bukan bahasa akan. Dan nggak mungkin mahasiswa bilang mahasiswa. Ya kan, selama kerja praktek, misalkan saya melakukan pengamatan, ini boleh sebetulnya, tanya saja kata gantinya diganti. Jadi bukan mahasiswa, tapi kan karena kamu mahasiswa sendiri. Ya, boleh digunakan kayak selama kerja praktek berlangsung, saya mengamati bla 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 bla, terus melakukan pengukuran waktunya. Jadi sebenarnya seolah-olah ya itu bukan tempat kerja kamu. Kamu nggak tahu Oh, apa-apa tentang tentang mereka gitu. Hanya dapat data, kamu amati, observasi tuh si PT itu ternyata benar di situ ada cycle time yang sangat tinggi.
Itulah alasan terkuat kenapa kamu ambil tema itu. Ya, nanti di sini di bagian akhir, pokoknya di apa paragraf akhir tuh dia ada penekanan kenapa ambil tema itu dan kenapa mau pakai Kaizen. Tadi yang continuous improvement apa tadi? Itu pendekatan juga. Iya, continuous. Ya pendekatan anu berkelanjutan, perbaikan Mm-mm. berkelanjutan itu loh. Oke. Nah, itu tolong diperjelas lagi aja. Karena kan metode kan hanya bisa satu ya. Atau misalkan nanti di bagian judul, tadi di judul kamu mana ya? Tadi judulnya peningkatan produktivitas, red cap mounting. Oke, berarti ini yang paling diutamakan Kaizennya. Ya kaitannya aku. Ya, berarti tadi paragraf satu, 2, 3 sudah. Nah, empatnya itu tinggal kamu tekankan lagi. Tulis di situ harapannya, mudah-mudahan apa, bukan mudah-mudahan. Dengan memilih tema tersebut, saya berharap dapat apa ya, menyumbangkan gitu kan solusi untuk meningkatkan produktivitas. Salah satunya dengan bla 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 bla. Gitu ya. Jadi yang ini Oke nanti baik Bu. ditekankan lagi. Oke, tujuan kerja prakteknya, hmm, ada tujuan ya. Ya, tujuan tujuan ini pakai bahasa dari kampus lagi deh. Enggak. Tujuannya lebih dari mana nih? Cuan. Tujuan umum, tujuan khusus. Manfaat, waktu, tempat. Tujuannya memperoleh pengalaman kerja nyata di industri. Oke, ini bahasa bahasa sendiri ya. Ini bahasa bahasa sendiri kan, Rizky? Iya Bu. Oke. Nah, kalau bahasa sendiri karena ini tujuan tidak terlalu kaku ya. Lanjut ke bawah. Paling kalau penulisan nanti Ibu lebih enaknya memang secara langsung. Coba ke bawah lagi, ke atas lagi, maaf. Ke atas lagi dikit. Nah, 1, 2, 2, oke. Tanpa kerja praktek, nanti biasakan, karena ini menggantung, bisa di enter ke bawahnya. oh iya benar tadi kehapus daripada ke atas. Manfaatnya, mahasiswa dapat. Coba diganti bahasanya, depannya jangan mahasiswa ya. Oh iya. Kan kamu sendiri mahasiswanya. Manfaatnya, memahami, oke. Dan wawasan tentang awal kerja. Oke lah, lanjut dulu ke bawah. Pelaksanaan KKP laksanakan selama 2 bulan. Ini koma ya? Kalau koma pakai spasi Iya. ya? Terhitung. Pakai koma, kalau pakai koma pakai spasi. Koma dulu baru spasi gitu maksudnya. Oh, Iya. Terhitung dari tanggal 3 Februari sampai dengan 28 Maret 2025. Waktu pelaksanaannya jam 7 sampai jam 16. Ini hari apa aja? Setiap hari kamu ke sana? Nggak mungkin ya kan? Senin Senin Jumat sih Bu. Nah, sampaikan di situ. Pelaksanaan KP dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat. Atau ya setiap Senin sampai Jumat pada pukul berapa? Ini sebenarnya besar ya. Dan kalau bisa sih, kalau ibu mau bisa request, Kayak, pakai pakai ini aja, pakai apa namanya sih, yang pakai titik dua gitu loh. Misalkan waktu pelaksanaan KKP dilaksanakan pada titik dua hari di sini tanggal gitu loh. Ya, titik dua. Ini kayaknya oh lebih yang kayak rapi gitu. deh Oh kayak ya gini. ya Bu. Mungkin nanti
Ya, nanti Mm-mm. diganti aja, Bu. Oke. Iya, sama pukulnya di bawah ya gitu ya. Nanti baru tempat Ini pelaksanaan dilaksanakan. Kalau ini boleh nih, motivasi. kalau lokasi boleh karena kan ini cuma satu ya, nggak berbanyak gitu kan. Nah ini juga kalau jalan karena ini sifatnya paragraf, JL-nya jangan disingkat. Oh, ya, ya, Bu. Iya. Jababeka ini ada di kecamatan mana? Kecamatannya, kabupatennya, Ini provinsinya ya. maksudnya, anu, Bu, Cikarang Utara. Masukin di situ. Oh, Kecamatan, oh kabupaten, ya, baik. ya. Oke, sampai provinsi aja cukup. Lanjut. Hmm. Ya. Jadwalnya kayak gini gimana, Bu? Jadwal 3 Februari 2000 sampai 28 Maret ya. Sampai tanggal 28 kan? Belum ya? Belum sampai Iya, atau bulan di ini. bawah? Yang ini, Bu, Mm-mm. sampai Eh, tanggalan naik. ini harinya udah pasti Senin sampai Jumat ya? Ibu nggak Iya, ngecek Senin lagi. Jumat, Bu. Mm-mm. Oh, belum datang. Oke, nggak apa-apa. Tinggal nanti diatur tabel-tabelnya. Nanti sampai tanggal 28 itu sudah posisinya itu sudah selesai. Pengambilan data sudah selesai semua baru nanti kamu olah ceritanya. Jadi Oh pengolahan iya, laporan masa after tanggal 28 ya. Tapi pengambilan data sampai lain-lain kayak tadi permintaan data, pengumpulan data untuk tadi data cycle ya gitu, itu termasuk ke dalam situ. Masukin ke tabel ini semua sampai tanggal 28 Maret oh iya, ya, Bu. 2025. Nah, oke ya, lanjut. Mungkin untuk bab satu dulu aja, Bu. Nanti yang bab Oh, ini udah sampai akhirnya. Nah, pengambilan iya, data Bu. kalau nggak mungkin 1 hari, berarti kamu bisa berhari-hari tuh tanggalnya. Nggak mungkin tanggal 3 doang kan? Iya, Bu. Oh, gitu ya. Mungkin Oke, nanti Rizky ini ada yang lebih mau ditanyain didetailin nggak? lagi gitu ya, Bu. Iya, sampai tanggal 28, kalau sampai tanggal 28 berarti kan setiap hari kamu datang ke sana, pasti ada yang dikerjakan. Nah, yang dikerjakannya itulah yang ditulis di sini. Gitu, jangan sampai nanti, kok yang hari ini kamu nggak ada, kamu ngapain berarti? Gitu. Kayak ini nih, ini tanggal 17. Tiba-tiba tanggal 20, apa ini karena Jumat Oh ya? iya, ya, Bu. Terus tiba-tiba tanggal 25, ya kan? Oh ya, nanti kurang detail lagi nih. Nanti Ya. saya revisi lagi, Bu. Mm-mm. Oke, kita ketemu hari apa ya? Maksudnya ketemunya lewat virtual lagi ya. Mungkin nggak pulang kampung kan? Pulang, Bu, besok. Oh pulang Jumat. 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 Ini Jumat udah. Jumat depannya itu maksudnya, Bu. Mudik. Oh iya iya. Ya bisa berarti di minggu-minggu mungkin minggu ini atau hari Senin misalkan. Kalau udah ada nanti kita jadwalkan lagi untuk lihat progresnya ya. Oh iya, nanti Ini sebelum dikomunikasikan lagi, Lebaran Bu. bab 1 sudah habis. Tinggal nanti bab Oh 2 iya, 3 Bu. 4 setelah after Lebaran nggak apa-apa. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Oke, terima kasih Rizky. Di sini udah keluar lagi. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Dede langsung silakan di share screen. Bu, Makasih ya, Bu. Iya, sebelumnya saya boleh. mohon maaf Bu, belum bisa saya screen dulu Bu. Soalnya ini saya bisa Kenapa? nyimak lewat HP. Emang kamu di mana? Di rumah? Mm, Di rumah Bu. Terus kerjainnya di mana? Kerjanya, Kerjainnya di kerjanya. mana? Laporannya. Oh, justru saya mau nyimak dulu yang lain Bu. Cara penyusunan laporannya seperti apa gitu. Takut takut nanti malah nggak sesuai. Coba dulu, pasti sesuai. Iya, yang ini juga saya mau sekalian tanya sih Bu yang terkait catatan harian kegiatan KP itu Bu. Hmm? Itu berat.
itu berarti yang tadi saya nyimak dari Rizky itu kan ada yang enggak berurutan, misalnya dari tanggal 17 ke 8, 17 langsung ke 20, berarti 18 19-nya itu kosong, ngapain aja kegiatannya. Berarti itu setiap harinya itu dia harus catat gitu kegiatannya, Bu. Iya, ini Ibu share ya, bentar. Iya, Bu. Nah, ini Rizky sambil dicek. Tadi Andika mana terlalu dihubungi ya? Malah nggak ada. Nah, buat yang tadi, kalau yang cover dan segala macam, yang penting coba dulu Dede. Dede punya laptop nggak di rumah? Atau di kerjaan kerjainnya? Saya masih barengan sama adik ipar, Bu, laptopnya, Bu. Makanya Oh, ya. iya nggak apa-apa. Tapi sekalinya pinjem langsung dituntaskan. Paling tidak format-format udah ada. Kan di sini sudah ada Nah, contohnya itu ya. dia. Ini kan juga bisa kan kamu pindahin aja Iya, ke Bu. dalam bentuk PDF to Word. Ini kan tinggal dihapus-hapusin kalau yang nggak penting. Nah, jadi kalau Ya. buat nanti di cover, mana cover? Cover kan seperti ini aja, ini semua copy paste. Kalau udah dijadiin Word, ini tinggal di copy paste, searching logo PB, masukin ke sini. Ini sebenarnya kayak tadi di Rizky kan, tadi di sini dia bold semua, tahunnya kayaknya nggak bold kayaknya ya, karena ini nggak ada bahasa boldnya. Tapi ya sudah, karena udah ada contohnya, tinggal copy paste saja. Teman-teman nggak usah pusing-pusing pikirin. Nanti kalau sudah dibikin, Oh, itu berarti untuk hmm. yang udah dibikin, baru nanti, karena kalau lewat ini kan kadang-kadang margin atau segala macam nggak terlalu kelihatan. Margin kan udah ketahuan juga di sini. Ini semua nih berlaku untuk dari cover sampai ke bawah nih, berarti topnya atur dulu aja seperti ini, dan jangan lupa untuk quote-nya pakai bentuknya letter, jangan letter ya tapi A4, atur marginnya, Times New Roman selalu, baru nanti ngurusin yang cover. Cover itu sudah selesai. Nanti nih kalau tadi yang Ibu lihat dari Rizky tadi, pada saat dicek apa ya, headernya itu ketika dia diklik 2 kali, dia harusnya ada section-sectionnya. Bu, Ya, nanti saya mau setelah eh, apa? mau izin ditanya, Bu. Hmm, Nah, gimana? terkait itu, Bu, yang lembar pengesahan, Bu, bisa Kenapa? di-scroll, Bu. Nah, itu kan ada bimbingan lapangan nih, Bu. Nah, Bimbingan lapangan ini, ya nama bimbingan lapangan itu berarti yang di tempat KKP itu kan, Bu. iya. Nah, Nanti itu siapa yang ditugasin sama si PT untuk ngedampingin kamu di sana? Siapa hmm. gitu Nah, maksudnya? di tempat saya kebetulan leader line saya sendiri sih, Bu. Bukan supervisor. Nggak apa-apa, Oh, nggak apa-apa berarti, Bu. nggak apa-apa. Yang penting dia orang yang apa ya, paling tidak selama kamu KP di situ, dia bisa Ya, mantau pekerjaan kamu, bisa mantau apa ya. yang intinya ngasih orientasi lah gitu. Meskipun itu juga tempat kerja kamu sendiri, apa gimana? Tempat kerja saya sendiri, Bu. Jadi Iya. kebetulan saya kan tuh sebenarnya job desk utamanya itu di mixing kapasitas 1.000 ya, Bu, 1.000 Mm-mm. atau 1 ton. Nah, Oke. kebetulan banget pada tanggal 27 Januari itu saya ditugaskan di yang kapasitas mixing kapasitas 2.000-nya, Mm-mm. 2 ton. Nah, pada saat saya ditugaskan di situ, saya menemukan beberapa proses yang menurut saya ini benar-benar butuh perbaikan gitu, Bu. Jadi seperti halnya yang pertama kali saya dapatkan adalah terkait safety-nya, Bu. Jadi ada proses produksi yang benar-benar dilakukan benar-benar menimbulkan potensi terjadinya kecelakaan kerja gitu, Bu. Akhirnya saya mengusulkan ide kepada leader saya itu untuk dilakukan perbaikan. Bahasa bebasnya ini harus di-improve nih, Bang. Karena kalau dilakukan seperti ini terus-menerus, Mm-mm. bisa jadi di kemudian hari atau yang akan datang, potensi terjadinya kecelakaan kerja itu bakal terjadi gitu. Akhirnya Jadi ya udah silakan. judulnya apa yang kamu ambil?
Saya lebih ke ini sih Bu, ke efisiensi proses mixing. Jadi penerapan Kaizen dalam efektivitas produksi pada proses mixing di PT Kalau saya oke, kerja. kalau efisiensi itu dia Ya, intinya kamu nemu keborosan di sana, boros iya, waktu, boros sumber daya. Tapi kalau tadi betul. mencegah Betul, Bu. mencegah kecelakaan kerja beda hal. Kalau Hmm. mau ngurusin kecelakaan kerja berarti bicaranya efektivitas, terus juga Ya, apa mungkin nanti upaya pencegahan ya, kecelakaan kerja di bidang apa itu boleh. Tapi kalau ya. misalkan tadi efisiensi itu kalau nemu keborosan. Jadi mana Iya, yang Bu. paling urgent? Nah, Satu ini aja, Bu. yang satu aja Oh, yang jadi kamu satu, Bu. tekankan. Jadi harus diambil salah satunya, Bu. Karena kalau nggak satu nanti kamu nggak fokus. Nggak, Nanti kamu soalnya ngaconya itu nanti gini. Tadi kayak bahasa kamu ya latar belakangnya soalnya saya nemuin ada kemungkinan atau potensi terjadi kecelakaan kerja kan gitu kan ya. Itu kan ya, latar belakang namanya. Tapi mm-mm. di judulnya kamu taruh efisiensi kan nggak nyambung ya gitu. Jadi mau ambil yang mana? Yang Efektivitas paling urgent yang mau Dede ambil. Oh, yang paling besar tuh potensi kecelakaannya atau potensi borosnya. pemborosan. Iya, Ya. kalau pemborosan yang lebih besar, yang sangat urgent untuk diperbaiki, bicaralah efisiensi gitu, menghilangkan pemborosan atau waste tadi yang dibahas gitu, Ya, gitu. Kalau mau baik, kecelakaan Bu. kerja lebih baik sih, sebetulnya kan jarang orang Baik, ngambil Bu. di situ. Ya. Tapi Mm, saya boleh izin menjelaskan lagi nggak, Bu? Soalnya Iya, ini kan gimana? juga saya kan diskusi juga sama supervisor saya, Bu, terkait Mm-mm. ide saya yang sudah diajukan. Nah, Heeh. beliau juga mengatakan, wah, terima kasih Mas Dede, idenya Mm-mm. semenjak kamu tugasin di situ ada dua poin kritikal yang sekaligus dapat apa ya diperbaiki, baik itu secara pemborosan waktu proses Mm-mm. plus kecelakaan kerjanya gitu. Makanya saya pada saat itu langsung berinisiatif ngambil, wah ini berarti penerapan Kaizen yang saya eh, berikan berdampak pada dua poin gitu Bu, yaitu terkait efisiensi dan kecelakaan kerja gitu. Saya kira boleh gitu dijadikan sebagai tema atau judul untuk KKP saya gitu Bu. Ya, kalau kamu nanti setelah diterapkan, datanya ada, valid, bisa Iya, membuktikan bahwa pemborosan bisa berkurang dan kecelakaan kerja juga bisa berkurang, ada buktinya gitu kan? Ya nggak iya, apa-apa. iya. Berarti nanti di judul Baik. penerapan Kaizen untuk menghilangkan atau meningkatkan efisiensi dan juga ya mencegah kecelakaan kerja gitu ya. Berarti harus Oh, double. Itu ada variabel berarti Y-nya berarti ada berarti dua. dua-duanya ya, Bu ya? Ya, kalau memungkinkan untuk dilaksanakan silakan gitu. Biasanya Oh, kalau baik, KP baik, memang siap, hanya siap. satu variabel X sama satu variabel Y saja. Hmm, Satu salah satu. mempercepat proses, yang kedua kamu lebih fokus untuk membuktikan kaizennya yang sudah kamu terapin benar-benar menghilangkan pemborosan. Karena pemborosan itu kan nggak hanya satu ya, nggak hanya dari segi waktu, tapi ada dari segi uang. Uang tuh dari mana? Nanti dari Hmm, segi listriknya, dari segi sumber daya apa yang digunakan. Kamu harus ngebandingin before diterapkan siap, sama siap. after diterapkan, bagaimana hasilnya. Oh, Karena nanti ngaruh ke semua-mua. Apa mungkin nanti akan dibuktikan lagi sama pendapatan perusahaan. Sebelum kamu nerapin Kaizen, iya. pengeluarannya perusahaan misalkan 11 juta per bulan. Tapi setelah kamu terapin Kaizen, pengeluarannya lebih kecil. Itu kan pembuktiannya banyak. Gitu. Itu sih sebetulnya pemborosan juga sudah sangat banyak, Oh, memusingkan. Tapi kalau mau digabungkan lagi mm-mm. sama yang kecelakaan kerja itu bisa berkurang, Iya, berarti ibu iya, tidak minta iya. yang si tadi pemborosan jangan dipersingkat, semuanya harus detail. Plus yang kecelakaan kerja, kalau memang kamu mau terapin, berarti data Oh, kecelakaan kerja sebelum diterapkan Kaizen kamu punya, dan setelah diterapkan Kaizen, kamu juga punya. Baru dibandingkanlah tuh buktinya. Kalau saya udah terapin Kaizen, benar-benar oh, kecelakaan kerja berkurang. Gitu. Ya, jadi tidak asal-asal pemborosan satu ya. doang variabelnya, tapi dari segi si kecelakaan kerja cuma satu doang, tidak.
Itu ya. Jadi silakan dipertimbangkan, nanti ngaruh ke Siap, judul yang siap, kamu Bu. ambil. Baik, Bu. Oke, ini adalah beberapa Oke, siap, pengesahan. siap. Berarti, Mm, Gimana? ya, Bu. Berarti terkait pengambilan judul atau tema tersebut, boleh saya pertimbangkan lagi, Bu, di antara keduanya, Bu, yang mana yang benar-benar bakal dipakai untuk laporan KPS saya, Bu. Iya, pertimbangkan mau Ya, satu atau mau dua-duanya. Tapi yang jelas ya. satu ataupun dua, detailnya tidak tidak akan ibu kurangi. Kalau satu ya harus detail, apalagi yang dua kan gitu. Mungkin nanti Siap, kamu Bu. bisa paling tebel laporannya juga, karena kan banyak data yang harus kamu buktikan di situ. Ya. Baik, Bu. Saya mau tanya lagi, Bu. Hmm? Terkait eh, data, ya, Bu. Kalau data yang dimaksud itu data yang seperti apa, Ibu? Yang maksudnya apakah dokumen-dokumen resminya kita buat dijadikan data di laporan apa seperti apa, Ibu? Mengingat di perusahaan tempat saya bekerja itu supervisor saya mengatakan sedikit apa ya, sensitif sih kalau terkait data-data seperti itu, Bu. Jadi ada yang bilang kalau kayak emang produk diminta apa enggak gitu. Waduh, saya belum tanya, nanti Pak, coba saya tanya dulu. Terus terkait proses-proses detailnya di diminta juga apa enggak seperti itu. Bagaimana tuh, Bu? Iya, kalau kamu ada di perusahaan yang memang sensitif dengan data, silakan sampaikan dengan supervisornya. Data Ya, yang sensitif itu tidak akan diminta. Contoh kayak tadi kan kamu mau bahas pemborosan ya. Kalau tadi pemborosannya tidak mau menyangkut mengenai pendapatan karena takut kita ya, belajar itu bagaimana, ya berarti hubungkan pemborosannya itu dari segi listrik, dari segi apa waktu ya kan, terus sama bisa juga dari segi pengeluaran. Kan kalau pengeluaran mah tidak jarang orang untuk di apa takut dipublish ya, paling iya, biasanya tuh iya orang nggak betul. akan menuntut paling yang penerimaan atau pemasukannya. Kan kita nggak bicara pemasukan, kita bicaranya adalah pengeluaran. Jadi misalkan tadi bicara pemborosan, kalau mau membuktikan si Kaizen itu benar-benar bisa menghilangkan, maka harus dikeluarkan itu datanya. Jadi kayak misalkan tadi data apa saja, ya data apa saja pasti data yang sesuai atau sesuai dengan tema yang kamu ambil. Iya, iya. Satu, dari segi profil perusahaan sudah pasti, company profile, visi misi, semuanya itu wajib, itu pasti diserahkan. Toh kalau company profile mah harusnya PT seneng ya dikasih ke kalian gitu kan sebagai tanda, Iya. wah perusahaan ini pernah diuji atau pernah diteliti sama mahasiswa. Kedua, tadi kamu bilang mau ningkatin produk, bukan ningkatin ya, tadi apa sih? Menghilangkan pemborosan. Berarti harus punya datanya, data produksi sebelum Kaizen itu diterapkan, itu berarti minta datanya ke tim produksi. Itu harus dikasih data produksi. Toh, itu sebetulnya bukan data rahasia perusahaan kok. Gitu. Jadi Nah, bisa karena ibu juga punya punya usaha gitu ya. Jadi pasti punya batasan-batasan apa sih yang harus dirahasiakan dari sana. Mungkin dari segi dari pemasukan income, dari segi profil pekerjanya itu nggak perlu. Toh hanya sekedar profil perusahaan. Data waktu itu ya proses yang ini karena kan kamu nanti butuh OPC mungkin operation process chart itu kan biasanya bisa secara publik dikasih tahu sama orang-orang. Nah, tapi kan kalaupun nanti dari sana nggak bisa dikasih secara detail, kamu minta saja. Kamu kan nanti kan ngurusin pemborosan juga di salah satu divisi saja kan, tidak seluruh. Nanti divisinya ya. pun, kalaupun nanti kamu nggak diberikan sama perusahaan yang secara resmi dari sana, kan kamu bisa bikin sendiri ya. Di semester 5 tuh, semester 3 eh 5 ya kita udah belajar riset operasi kan ya itu ada proses OPC peta operasi proses chart itu teman-teman sudah belajar minimal banget di bidang yang kamu mau fokusin bikin sendiri juga nggak apa-apa dari Oh, berarti mulai oh startnya ya. bikin segala macam Ya. tuh bisa bikin sendiri Oh, berarti tapi kalau kalau PT mau ngasih ya bagus ya tinggal digunakan Pak saya cuma pilih divisi yang ini doang kok Pak gitu nggak semuanya dipakai. Terus semua juga nggak berguna semua, nggak sesuai bidang yang kamu ambil aja objeknya apa. oh, Itu ya.
Jadi Baik, data Bu. waktunya, Baik, Bu. data yang berhubungan sama waktu, berhubungan sama pengeluaran. Misalkan kayak tadi bicara pemborosan, kaitkanlah sama apa yang diboroskan di sana, yang dijadikan keluhan itu apa. Kan tadi kamu bilang yang pada Ya. saat kapasitas 2 ton banyak banget masalah nih, Bu. Nah, itulah masalah-masalahnya yang dilaporkan. Karena tidak mungkin kita bisa hanya bercerita lewat paragraf, tapi harus ada tabelnya. Ya. Tabel itu boleh kamu minta sama mereka atau kamu bikin sendiri, tapi berdasarkan tabelnya mereka itu boleh. Jadi nanti, yaudah Pak, saya kasih pinjam saja, tapi saya olah sendiri, nanti saya bikin tabel sendiri versi saya. Itu boleh, gitu ya. Baik, Bu. Siap-siap. Mm-mm. Oke. Hmm. Ini Soalnya sudah. pas saya, ya soalnya dari Mm-mm. dari dari senior senior saya yang udah apa ya lebih lebih dulu dari saya, Bu, yang melakukan Mm-mm. KP di situ, dia juga sempat mengingatkan pada saya untuk hati-hati kalau lu misalkan minta data-data yang sifatnya sensitif, karena perusahaan ini bisa dibilang kurang kurang respon kalau diminta hal-hal seperti itu, Bu, katanya gitu. Paling tidak kamu analisa aja prosesnya seperti apa, misalkan yang tadi saya bilang terkait waktu pemborosan waktu, Bu. Jadi ada satu proses yang sebelum perbaikan itu dia proses waktunya selama 4 menit. Lalu setelah Mm-mm. perbaikan berkurang jadi 2 menit. Nah, data yang bisa saya eh, disimpan, yang bisa saya dokumentasikan untuk sementara ini hanya seperti sebelum dan sesudahnya yang pakai stopwatch itu, Bu. Iya, kamu Gitu. ngukur waktu sendiri berarti kan? Sama leader saya itu. Ya nggak apa-apa. Ya berarti resikonya kalau memang tidak diberikan data master dari perusahaan, berarti kamu harus Ya. ngukur sendiri gitu. Makanya kan Nah, iya. sebetulnya eh, KKP ini apalagi bab satu ya, kita kita masih bicara bab satu nih, jangan ngebahas Iya. bab 4 dulu. Bab satu itu kan Ya. alasan kenapa kamu pilih PT tersebut. Iya. Terus juga apa ya? Udah alasan pilih PT tersebut tadi yang sudah ibu sampaikan ke Rizky, jangan sampai bahasanya karena saya kerja di situ, karena tidak nggak alasan kalau karena saya kerja di situ, tapi karena misalkan satu dari segi lokasi, dari segi bidang yang mereka geluti, si perusahaan geluti itu sesuai dengan bidang yang saya tekuni misalkan. Nah, terus banyak masalah yang terjadi pada divisi ini gitu kan. Nah, itu semua cerita bisa dilaksanakan kalau sudah ada tabelnya. Nah, tabel itu bisa tabel master atau tabel olahan. Kalau tabel master juga kadang misalnya buat lampiran doang ya. Kamu harus tetap ngerubah tabel itu menjadi tabel yang lebih sederhana. Intinya buat ceritain gara-gara tabel itu gitu ya, ada angka-angka yang udah ada di situ. Itulah alasan kenapa saya pilih tema tersebut. Jadi dari divisi yang sudah ada di sana semua, divisi mana yang paling boros gitu kan. Nah, borosnya dari segi apa? Oh, dari segi waktunya, Bu, dari segi apanya. Itu perbandingan tabelnya bisa kamu cari. Kalau nggak bisa dicari, berarti harus dibuat. Kalau mau Buat dibuat, sendiri ya, berarti Bu. harus dilakukan penelitian atau pengamatan. Tapi Iya. ingat, kalau memang berdasarkan pengamatan, berarti nanti kamu juga harus melampirkan tabelnya. Berarti nanti dari segi catatan waktu pun catatan kegiatan tadi ya, berarti kan dari di hari-hari pertama saat kamu start banget KKP kemarin itu sudah mulai pengukuran waktu kerja, mengambil waktu di proses apa gitu. Baik, Bu. Ya, Hmm. lebih ke pokoknya saya sama leader saya itu lebih ke mandiri sih, Bu. Jadi untuk mendokumentasikan data-data tersebut, ada sebagian yang meminta, terus ada juga yang benar-benar menganalisa sendiri, terus lalu mendokumentasikan sendiri itu sebagai data buat nanti laporan seperti itu, Bu. Ya nggak apa-apa. Yang penting kamu dikasih kebebasan untuk melakukan pengukuran tersebut ya nggak masalah. Jangan sampai Ya, nanti iya. nggak dikasih datanya, tapi mau ngukur orang juga nggak boleh. Itu juga menyulitkan. Bagusan cari yang lain. Gitu, Siap. gitu ya. Oke, Ya. nanti ini udah di laporan pengesahan seperti ini prosesnya. Yang tadi eh,
tadi ya NIDN di Pak Trimudi sama saya di NIDN saja. Kalau tadi di bimbing lapangan, kalau memang nggak ada NI-nya dan emang karena beda instansi, berarti nggak usah pakai nomor induk tadi. Ya Rizky juga sama. Nanti nomor induk yang ada di sini nggak usah. Berarti Iya, cuma karena nama kan doang Ibu. iya, karena kan untuk di UPB sendiri, kalaupun dia punya nama, punya nomor, nggak akan bisa diakses juga kan, nomornya nomor apa gitu kan, mungkin nomor induknya di PT sana kan nggak bisa digunakan juga kalau di UPB gitu ya. Nah ini nanti nih jangan lupa di hari ini juga sama nih Rizky sudah punya catatan ini, bikin di Word saja kan ini sederhana banget. Bikin di Word hari ini nih tadi tanggal 20 berapa sekarang? dua puluh U1. satu Maret, tadi kegiatannya ngapain, misalkan konsultasi bab satu, yang direvisi tadi bagian apanya, segala macam. Nanti print, kalau sudah semua baru tadi ibu tanda tangan. Tanda tangannya tidak secara langsung ya, tidak secara apa, em, tidak secara scanan. Nah, itu di latar belakang. Jadi di sini nih dilihat latar belakang nanti alasannya tuh ada tadi kalau udah yang Ibu sampaikan ke Rizky ada 3 paragraf inti. Satu paragraf pertama adalah kenapa kamu ngambil PT tempat Tersebut. yang tadi sebutkan Hmm. misalnya PT-nya apa, jangan sebutkan PT saya bekerja itu tidak boleh disebutkan. Yang kedua tadi objeknya atau judul. Kenapa kamu ngambil di divisi itu, tadi di divisi yang kapasitas 2 ton, misalkan kenapa harus ngambil di situ. Dan ketiga, tadi kamu menyinggung masalah Kaizen juga. Nah, maka Kaizen juga baru kamu bahas. Kenapa di PT tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut kamu pakai Kaizen. Kenapa nggak pakai metode lain? Sebutkanlah nanti Kaizen itu apa. Nah, kalau apanya Kaizen itu kan definisi. Kalau definisi mau ngambil dari sumber orang boleh, tapi disebutkan sumbernya dari mana. Jangan lupa mau sesumber apapun sampaikan dengan kutipan tidak langsung ya. Jadi harus diparafrase sama kamu dulu. Oh, Kaizen itu begini. Karena Kaizen itu begini, saya rasa cocok untuk apa ya, menuntaskan permasalahan yang ada. Sehingga saya memilih untuk menggunakan metode Kaizen. Sedikit jelasin Kaizen itu apa keunggulannya sehingga kamu milih itu. Jadi ada 3 paragraf inti, nanti di bawahnya barulah sebagai kesimpulan kenapa kamu ambil tema tersebut ditekankan lagi di bawah dan tulis harapannya di situ dengan saya meneliti ini bisa menambah solusi baru tentang permasalahan mengenai apa. Itu ya, itu latar belakang, tujuan tadi ada momen khusus. Coba nanti kamu cari di internet atau dari manapun, umum sama khusus itu bedanya apa? Karena pasti beda. Kalau umum itu bicaranya mungkin secara tujuan kalau kita sebagai mahasiswa teknik industri, ngurusin kerja praktek itu ngapain? Tapi kalau tujuan khusus, berarti nanti di bidang yang udah kamu, karena kan udah bidang ada banyak, ada bidang apapun lah. Kenapa kamu ngambil tentang ngurusin peningkatan produktivitas? Apa ngaruhnya buat kamu? Itu tujuan khususnya. Masukkan ke sini. Jumlah poinnya nggak ngaruh, kayaknya 1 sampai 5 bisa dimasukkan. Nah, kalau manfaatnya sebenarnya biasanya manfaat itu dibagi lagi nanti. Manfaat bagi prodi, manfaat bagi mahasiswa gitu ya. Tapi kalau di sini secara umum, berarti manfaat kerja praktek untuk kamu apa? Untuk memperkenalkan dirimu pada dunia kerja yang sesungguhnya, meskipun udah kerja gitu ya. Terus juga misalkan mengaplikasikan materi yang sudah pernah diberikan selama perkuliahan, terus juga mengasah keterampilan di bidang apa. Nah, yang ini waktu dan tempat tadi sih kalau bisa dirapikan pakai apa namanya? Pakai yang titik dua titik dua itu ya. Jadi nanti bisa dijelasin misalkan tadi harinya, tanggalnya gitu ya. Lebih enak aja. Karena kan kamu 2 bulan. Diceritain dalam bentuk paragraf sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kalau paragraf itu teman-teman harus patuh sama ejaan, huruf besar kapan, huruf kecil kapan. Nah, daripada ibu capek ngerevisi di situ, mendingan kayak gini. Nanti harinya juga sama nih kecil semua nih bagian depan.
Harinya baru S-nya Senin. Itu pakai huruf besar. Sampai dengan itu biasanya disingkat ya. Oh, jadi pakai S titik D titik. Ini kan hal-hal sepele sebenarnya teman-teman. Tapi ya teman-teman kadang-kadang ada yang sudah pernah menerima, ada yang belum. Jadi belum banyak yang tahu. Terus tadi tanggal, misalkan tanggal 28 Januari gitu ya. Jadi cara penulisan juga diperhatikan. Hmm, tadi yang berhubungan sama jadwal kegiatan. Kalau jadwal kegiatan berarti teman-teman masukkan kayak tadi yang Rizky buat gitu kan ya. Malah sebetulnya kerja praktek yang biasa dilakukan orang-orang itu selain ada tanggal, dia juga ada jam. Karena setiap kamu kerja praktek itu harusnya agendanya kan per hari ya. Jadi misalkan mana ya? Coba ibu kemarin. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan Bu, kelihatan Bu. Heeh. Oke. Jadi misalkan kayak ini harinya, tanggalnya, judulnya ngapain gitu ya. Sebenarnya sama-sama sih. Ini hari, tanggal. Ini biasanya pukul kegiatannya ngapain. Oh, sama satu lagi ada PIC atau keterangan aja nggak apa-apa. Kalau tadi kan pakai tanggal aja ya, misalkan Senin, tanggalnya berapa hari? 25. Nah, pukulnya itu sebenarnya penting juga karena kan ini kan kamu kan praktek ya. Dari jam 8 sampai jam 17.00 itu kamu di sana ngapain aja? Kayaknya nggak mungkin sih selama 9 jam atau 8 jam di sana kamu cuman misalkan dikasih orientasi tentang apa doang tadi ya di yang di sekitar ibu nggak terlalu hafal tuh. Misalkan di sini ada pengenalan. Salah, pukul ding. Pukul 8.00 misalkan sampai 12.00. Ya memang nggak detail banget sih setiap jam banget enggak, tapi ya bisa dijelasin di pengenalan apa. Terus nanti jam 12.00-nya istirahat. Ini tadi pengenalannya dijelasin. Kan mungkin pengenalan divisi perusahaan misalkan ya. Atau apapun tata letaknya. Kan pura-puranya kan kamu nggak tahu perusahaan itu. Ya harus kamu teliti dulu. Teliti banget perusahaan tadi. Baru dijelasin. Nah 13.00 sampai 15.00 disinilah misalkan kita kita ngebahas diskusi dengan apa ya leader misalnya gitu ya terkait divisi mana yang sudah kamu incar untuk kamu obrolin bla 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 gitu. Jadi tadi kalau yang tadi bahasa pengenalan yang di Rizky itu betul pasti ada pengenalan dulu di sana ya kan. Tapi dari pengenalan tuh kan nggak mungkin kamu 8 jam pengenalan pengenalan apa kayaknya nggak logis lah gitu. Maka di sini ada sedikit diper detail. Ini bukan ibu memperribet ya, tapi lebih dibikin realistis gitu loh. Nah, Ini dan tabelnya juga itu nanti panjang banget ya Bu kalau dibikin sampai gitu. tabelnya. Iya. Em, Betulnya iya, tapi kan gini, tidak semua hari juga sedetail ini kan ya. Kalau misalkan kayak pengenalan tadi ini kan kita bicara hari pertamanya. Hari pertama oke lah pasti ada banyak yang kamu dikenalin kan. Tapi kalau nanti kayak kamu pengukuran waktu kerja itu kan ya blok di situ. Berarti ya udah. Misalkan nanti kalau sudah nanti udah di sini nih udah selesai semua nih, ya kan, udah selesai. Nanti misalkan di hari berikutnya, Selasa 21 Februari. Terus ini jam 8. Memungkinkan nggak Bu selama 9 jam kamu ngukur ya bisa jadi kan ngukur nggak satu kali ya, bisa berulang-ulang. Kayak tadi kasusnya di Dede Suhendi, kalau dia nggak bisa dapat data master dari perusahaannya, memungkinkan dia akan boros waktu di sini gitu. Nah, keterangannya Iya misalkan betul Bu. divisi mana yang tadi yang mau kamu ukur, oh divisi bla bla bla. Gitu sih. Gak apa-apa dipanjangin. Itu kan menunjukkan kalau kamu serius ya KP-nya gitu.
Bu, Oh, ini izin bertanya, hanya catatan aja. Ya, Bu. gimana? Ya, gimana? Berarti terkait terkait Eh, pengisian tabel, berarti terkait pengisian tabel tersebut. hmm? Jadi kita nggak nggak mesti detail yang kayak di pertama itu kan Bu. Jadi misalkan di hari berikutnya ada lagi detail, terus di hari berikutnya benar-benar kayak jam 8 sampai jam 4 kegiatan Eh, tersebut. nah, itu semua tergantung sama kegiatan yang kamu laksanakan. Ya dong, Mm-mm. kalau misalkan kayak hari pertama, kenapa hari pertama itu detail kan? Bukan biar hari pertama doang, Di- bukan. Tapi karena ini bicaranya pengenalan. Nah, saat kamu gimana sih kalau kamu datang kali pertama ke suatu tempat, kan nggak mungkin kamu dianggurin ya. Ya, Misalnya kan, Pak, ya, ini loh betul. Pak, Ya, ruangan divisi kita, ini loh bagian marketingnya, ini bagian produksinya, ini selain satu, ini lain dua, ini segala macam. Ini bagian pengepakan, ini bagian welding, ini bagian shippingnya, ini loh bagian segala macamnya kan kamu jelasin semua di situ. Setelah dijelasin, kamu ngapain kan gitu. Oh, setelah dijelasin, pasti kamu akan disamperin nih sama orang yang ya. memang ngurusin kamu. Oh, nih yang orang yang ditanggung jawabi sama si PT tersebut untuk jadi mentornya kamu. Nah, di situ nanti kamu bisa diskusi sama mereka. Diskusikan sama pengenalan beda. Oh, tadi Ya, pengenalan udah semua, sekarang diskusi. Makanya di situ ada pembahasan ya, perbedaan Bu. pembahasan. Kalau beda Ya. pembahasan, beda kegiatan, silakan. Toh ini juga kan kayak dikira-kira nggak 100% sama banget sebetulnya. Kalau mau Mm-mm. dijelasin banget pasti ya kamu akan banyak banget kan, bisa sampai Iya. 10 kegiatan. Tapi kan ini hanya diringkas yang jelas. Kalau memang sudah beda kegiatan, kalau Ya, pengenalan tadi misalkan sama resepsionis atau sama siapa, kalau ini ya. pasti sama line leader, itu kan beda sendiri. Nah, nanti dari jam 3 sampai jam 5 itu biasanya kamu disuruh ngapain? Apakah kamu dikasih company profile-nya biar bisa mempelajari si perusahaan tersebut atau bagaimana? Nah, di hari Selasa, misalkan udah janjian nih sama si line leader di sini. Pak, besok saya mulai mengukur waktu ya, Pak. Oh iya, udah. Kamu mengukur waktu. Mengukur waktu kerja, waktu apapun. Itu durasinya jam 8 sampai jam 5. Nggak diganggu gugat. Misalkan kamu nggak pindah-pindah. Ya udah di situ saja, di bidang itu, kegiatannya itu. Maka nggak usah diperdetail. Cukup di sini. Nanti di Oke, Rabu. sip, Bu. Di Rabu tiba-tiba nanti ada setelah ngukur, tiba-tiba kamu jam 13-nya diajak untuk apa ya melihat proses secara langsung. Tidak nggak sama ngukur waktu kerja. Kalau tadi ngukur kan pakai stopwatch gitu ya. Tapi kalau melihat proses secara langsung, mungkin kamu dikasih ke ruang produksi atau mesin-mesin produksi yang nggak bisa didokumentasikan, nggak bisa diukur juga karena pakai mesin otomatis, nggak mungkin di kamu ukur waktunya. Tapi kamu dikasih lihat tuh gambarannya. Ah, itu udah beda kegiatan. Tulislah di sini. Ya, Ya, pengamatan secara langsung tentang mesin apa. Nama mesinnya pasti dikasih tahu lah sama si orang itu. kasih tahu, Bu, ya. Tapi kalau kayak dokumentasi, kan ada beberapa mesin yang nggak bisa didokumentasikan secara foto, Ya, secara waktu tuh nggak bisa, nggak semua. Hal itu ya. tidak perlu. Tapi karena beda kegiatannya, silakan beda, tulis di sini beda. Satu atau dua tabel oke lah. Nanti hari Kamisnya, nanti cuma satu baris, itu oke. Yang jelas, tidak asal-asal kita mau satu baris atau tiga baris. Itu menyesuaikan dengan kegiatan. Itu ya. Ibu mau tanya lagi, Bu. Hmm? Terkait dokumentasi. Mm-mm. Eh, Kebetulan di tempat saya itu eh, leader saya mengizinkan kayak gini, Bu, kayak kan saya kan nanya begini, yang dimaksud proses awalnya seperti kayak gimana? Ya udah gini aja. Coba lah lu lihat nanti nih temen gue si operator yang di 2000-nya itu melakukan sebuah proses yang sebelum perbaikan, Oh. lu dokumentasiin buat jadiin data nanti. Oh ya udah akhirnya saya dokumentasiin tuh Bu aktivitasnya tersebut, Bu, yang Mm-mm. sebelum perbaikan. Nah, saya Ya. di dokumentasiin, terus saya simpen buat data sama yang setelah penerapan Kaizen tersebut, Bu. Jadi untuk dokumentasi terkait eh, data buat prosesnya itu kebetulan saya ada, Bu, udah ada, Bu, udah di potret juga. Ya. Mm. Oke, Itu sip. itu itu berarti jadi lampiran ya, Bu, ya? Betul.
Betul. Jadi Ya, lampirannya iya, tapi ya. nanti di bab 4 pengumpulan data itu dimasukin angka-angkanya, terus fotonya juga boleh dikasih di situ, tapi detailnya Mm-mm. banget baru masukin ke lampiran. Ya, sip, sip, Bu. Itu ya. Jadi yang untuk jadwal, eh, Ibu request tambahkan pukul, tapi memang itu tidak semua akan sedetail itu, ya Rizky. Jadi bisa mungkin Oke, satu baik Bu. atau dua lembar nggak apa-apa lah. Gitu. Toh makin bagus kamu detail kayak gitu kan nanti kamu enak dijawab pada saat apa ya, KKP itu ada sidangnya nggak sih? Nggak ada ya? Ada kan ya? Ya kan pada Nah, saat Bu. sidang kamu enak jadi ngejelasinnya. Ibaratnya udah punya contekan sendiri. Dan pembimbing atau bukan pembimbing ya, penguji nggak perlu nanya-nanya lagi kan ya. Kamu seharian di situ ngapain aja? Baca aja Bu, tuh ada penjelasannya di situ kan. Gitu. Kamu udah ngasih tahu tanpa harus kamu mikir lagi. Oh iya itu sudah sedetail itu. Ibaratnya nggak mungkin ngarang-ngarang lah orang detail kayak gitu kan ya. Gitu. Nanti keterangan tinggal tambahin keterangannya kemarin sama siapa dikenalin. Ini diskusi sama siapa meskipun udah ada leader. Terus aja apa nama nama Cuman nama. jabatannya saja kan, Bu? Cuman posisinya saja kan, Bu ya? Iya, namanya boleh, jabatannya doang boleh. Kalau memang Hmm. nggak hafal banget mah. Oke, Gitu ya. siap, Bu. Sampai jadwal aja Sama kan. ini, Bu. Saya mau nanya lagi, Bu. Gimana? Tadi yang di template yang Ibu share screen itu ada struktur organisasi ya, Bu. Nah, Struktur organisasi. saya Mm-mm. juga sempat nanya ke leader saya, sama supervisor saya, terkait struktur organisasi yang mesti dijadikan laporan itu udah struktur organisasi perusahaan lengkap apa di di tempat itu saja, Bu, di divisi itu saja, Bu. Karena Kalau saya dikasih nggak struktur organisasi diskusi secara sama umum? supervisor nggak dikasih juga, Bu. Enggak, Bu. Dia malah bilang, oh begini saja, Dede. Kamu buat struktur organisasi, eh, dibuat saja. Kamu mulai dari manajer produksi turun ke supervisor. Di sini kan supervisor ada dua. Nah, lalu turun lagi ke koordinator lapangan, ya, leader kamu nih. Terus lalu turun ke manpower, ke operator. Intinya dia bilang kurang lebihnya seperti itu, Bu. Itu bagaimana, Bu? Bisa dijadikan laporan? Ya nggak apa-apa, berarti nanti kamu kasih judulnya struktur organisasi divisi apa gitu. Tuliskannya Hmm. jangan struktur organisasi PT kamu, tapi lebih Oh ke ya, divisinya aja. Jadi ya. sampaikan di sana gitu struktur organisasi. Kalaupun nanti ditanya sama penguji saat praktek, kenapa kamu nggak jelasin struktur organisasi PT, bukan nggak sih ya, apa nggak ngelampirkan struktur PT yang secara lengkap, ya bilang saja Ya. dari perusahaannya tidak memberikan ini, makanya kamu juga memperjelas struktur organisasi divisi produksi misalkan dari mulai manajer produksi sampai ke bawah Bu yang disampaikan sama perusahaan gitu. Makanya struktur Oh. orang nggak bisa merahasiakan ya. Bahkan kadang Nah, kalau kamu punya websitenya nggak perusahaan kamu itu? Perusahaan PT apa sih? di perusahaan saya bekerja, Bu, PT Mm-mm. PT PT Ultra Sakti. Saya juga nyari di website gak nemu, Bu. Gak ada. Kalau nggak ada ya berarti mungkin karena nggak ada Iya. lah, nggak diupload ya. Tapi kalau PT-PT besar dia Oh biasanya iya. struktur itu Kalau bisa di tempat-tempat di PT tempat saya bekerja sebelumnya mah, ya. iya. Emang perusahaan itu dikenal eh, kurang ini sih, Bu, kurang apa, lebih ke kurang support kalau diminta data-data. Ya sudah, nggak Mm-mm. apa-apa. Yang penting kalau memang tadi sudah, yang penting struktur organisasi di divisi produksi minimal sudah ada. Nanti kamu dimasukkan ke situ struktur organisasi divisi produksi PT apa baru. Nanti baru Oh dijelasin. iya, Ya dan sudah tahu jawabannya kan ya kalau nanti ditanya. Itu pun kalau ditanya. Kalau nggak ditanya ya nggak usah dijelasin. Nggak usah siap, Bu. dikeluhkan PT saya gini-gini nggak usah. Dan nggak usah bilang PT saya ya. Intinya Tempat saya penguji bekerja. jangan tahu itu PT kamu lah. Kalau kalau ditanya kamu kerja di sana, iya. Iya. Bilang ya jangan bilang enggak. Tapi kenapa kamu pilih PT tersebut, ya jangan bahasa karena kamu kerja di situ.
sana. Iya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Dede, Rizky. Kalau dari saya mungkin baru gitu Bu. Nantilah kalau memang udah ada sesi, misalkan udah lebaran ya, ada bimbingan secara langsung tatap muka lebih enak Bu. Mungkin saya bisa nunjukin laporannya juga. Nih kebetulan memang saya pulang kerja terus masih ada di adik ipar saya, jadi ya sementara mah ganti-gantian. Oke, Rizky sama siapa namanya? Dede mau di hari apa revisinya? Intinya sebelum libur lah, sebelum tanggal 24. Kalau Sebelum kalau tanggal 24, sebelum tanggal kalau 25. kalau misalkan, oh berarti dia per pekan sekali ya Bu ya? Enggak pekan sekali sih. Mungkin sekarang sudah hari Jumat. Sabtu Ya. Minggu itu, Sabtu kan besok jadwalnya untuk yang mereka nih. Kayak kalau Hmm. Minggu nggak bisa deh Ibu full. Nah, Nah, dua, iya. empat, itu kan udah hari Senin. Dua empat, Ya dua Bu. lima. Mau di hari apa? Kalau Dede malah revisinya bukan revisi, malah belum disetorin kan. Iya. Jadi kalau Jadi Dede saya mau sih, ngasih di hari Minggu nggak apa-apa, tapi PDF-nya aja nanti Ibu revisi dulu. berarti maksud yang dimaksud itu tuh laporannya Bu yang kirim ke Ibu Bu. Iya, laporan yang udah benar. Kalau Rizky kan Siap Bu. revisi doang nih. Rizky kan tadi udah ada laporannya dia. Tinggal direvisi sedikit. Ya. Ya. Laporannya di hari Senin atau Selasa. Tapi kalau terkait bimbingan nextnya Bu, kalau misalkan saya mengajukan pas lagi kebetulan Ibu juga bisa ketemu di kampus, itu kira-kira bisa nggak Bu setelah Lebaran Bu? Bisa, tapi intinya gini. Hmm. Antara 24 atau 25 Maret, Senin atau Selasa, itu kita harus bimbingan sekali lagi. Ya, Ya. itu revisinya Rizky, revisinya Dede. Kalau Dede berarti harus ngasih ke Ibu dulu PDF-nya, baru nanti Ibu kasih kasih revisi Siap. yang harus dikerjakan. Nah, tanggal 25-nya kamu setoran yang sudah benar-benar rapi. Baru tanggal 25 ke sana kita libur untuk menuju Idul Fitri, atau ada yang mau pulang kampung juga. Jadi after Ya. Lebaran, kalau memungkinkan untuk offline, offline. Memang enaknya offline, biar bisa langsung 10 orang gitu. Hmm. Itu ya. Jadi Dede Siap Bu. segera mungkin kerjain deh besok boleh. Yang jelas PDF-nya kasih ke Ibu dulu. Atau Word-nya lah, kayak tadi Rizky. Nanti kan tetap ada Ibu coret-coret. Ya Bu. Siap. Kalau nggak dicoret-coret kan gak enak kan, harus dicoret-coret. Nah, Pakai PDF mah kan enak ya. Nanti baru kamu revisi di tanggal 24 25 kita ketemu lagi. Mau jam nanti jamnya sesuaikan dengan jam kerja. Ketika kerjanya malam ya paling paling tanggal 26 Bu saya Bu. Hmm, 26 apa? 26 hari Rabu atau? kayaknya bisa Bu. Ya kalau nanti 26, 10 25 10-nya hari bisa Rabu. tanggal 26 nggak apa-apa. Langsung Ya. bersepuluh aja nanti ya. Ya, Bimbingan soalnya kalau sedikit. tanggal 25 ya saya kebetulan ada ini Bu, ada kegiatan. Mau nonton timnas ya, Bang? Emang guys. Tanggal 25 Ada nonton nanti kalau timnas, Dede, Bro. Dede mah belum mulus ini. Dede belum ngasih PDF ke Ibu. Ya Bu, nanti paling Nah, nanti paling-paling besok. besok kalau enggak pokoknya saya kabarin Bu, nih Bu, dan saya siap store store ya. Hmm, Ya, siap. ada. Di tanggal 26-nya atau tanggal 25-nya nanti kalau 10-10-nya bisa tanggal itu Ini masih kita pembahasan bab satu kan Bu? Ini masih pembahasan bab satu ya? iya bab satu. Mm-mm. Masih bab satu tenang. Siap lah. Iya. Oke, gitu ya, Hmm. Rizky Dede. Nanti ya rekaman ini Ibu kasih ke teman-teman untuk dipelajari lagi. Baik, Bu. Oke, terima Oke kasih Bu, banyak. rekamannya tunggu Bu. Hmm, iya.